Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak B. Kali ini Pak B masih membahas seputar emas. Dan Pak B mendoakan seluruh yang mengikuti acara ini simak video sampai selesai biar nggak gagal paham. Pak B doakan semoga sukses, semoga tambah bahagia, semoga tetap semangat dalam menghadapi kehidupan. Karena kehidupan itu bukan perlombaan lari sprint, tapi adalah lari maraton yang harus sampai finish. Sama dengan investasi. Jadi investasi itu berteman dengan waktu. Jadi tidak sprint jangka pendek tapi jangka panjang, termasuk emas. Kali ini Pak B akan membahas tentang cara menjual emas agar menguntungkan. Menjual itu mencairkan lah begitu ya, itu agar menguntungkan itu seperti apa. Tapi sebelumnya support, like, subscribe, dan komen agar Pak B semakin semangat memberikan konten edukasi, mengedukasi, memberi informasi, dan juga nanti setelah paham Anda semua beraksi. Ikuti prosesnya, nikmati hasilnya, bertemanlah dengan waktu. Sebelum membahas adalah kita persamakan persepsinya, yaitu investasi itu apa? Investasi adalah memberi sebuah produk, barang atau digital atau apapun. Kita berharap di waktu yang akan datang, di masa yang akan datang, kita mendapatkan pemasukan atau kapital dari capital gain. Itu seperti itu. Ada berbagai macam produk investasi, ada emas, ada properti, ada saham, deposito dan sebagainya. Dan Pak B fokus hari ini adalah tentang emas. Oke, mari kita mulai. Cara menjual emas agar menguntungkan. Itu bagaimana caranya? Menurut Pak B, dari Pak B yang Pak B baca, Pak B yang Pak B lakukan, itu sharingnya seperti itu. Pantau harga pasar. Ya, yang jelas saat harganya tinggi. Itu kan fitrah kita ya. Kalau hukum ekonomi kan beli di harga rendah, dijual di harga yang tinggi. Tapi kan harus pantau harga pasar, sehingga ketika dipantau misalnya tujuan sudah tercapai tapi harganya masih rendah, kan kita masih keep ya, kita masih tahan gitu kan, seperti itu. Kita masih tahan, kita masih cari waktu yang tepat. Kecuali ada peluang yang memang hari itu harus eksekusi, misalnya emasnya sudah banyak, ada peluang misalnya membeli properti yang harganya murah, harganya di bawah pasar katakanlah, itu is oke, silakan saja, karena itu juga menguntungkan. Sehingga pada saat emasnya pendek atau turun nggak apa-apa, harga turunnya juga ikut turun karena rendah. Yang kedua adalah pilih waktu yang tepat. Ini sama, pantau harga pasar untuk pilih waktu yang tepat. Rencanakan penjualan Anda dengan baik. Mau digunakan untuk apa kan seperti itu. Tadinya kan tujuannya untuk jangka waktu berapa, digunakan untuk apa, itu kan pilih waktu yang tepat. Jadi tenang saja, asal itu tidak untuk bayar utang dan sebagainya kan, karena sekali lagi uang yang digunakan untuk investasi adalah uang dingin. Uang lebih, uang yang disisihkan. Ingat itu ya, bukan uang hasil hutang. Yang ketiga, bandingkan harga di berbagai tempat. Nah, ini penting Bapak Ibu, penting saudara semua. Bandingkan dari toko emas, di Pegadaian, di bank, di platform investasi digital, di EPT Antam dan sebagainya. Bandingkan mana yang tertinggi, itu saja. Yang tertinggi, termudah, terdekat misalnya. Mungkin nggak tertinggi tapi mudah dekat, atau mungkin nggak tinggi banget tapi mudah sekali. Nah ya, kita enjoy gitu kan, seperti itu. Yang keempat, pertimbangkan kondisi emas. Nah ini terutama ini emas perhiasan, kan harus menyiapkan nota pembelian, harus kondisi fisiknya harus bagus, nggak kusam, tidak rusak, tidak putus dan sebagainya. Itu kan ini untuk emas. Tapi kalau untuk emas perbatangan kan enggak, karena apalagi sekarang sertifikat itu sudah masuk di dalam emas tersebut. Ya, dulu kan ada terpisah ya, ini emas, ini sertifikatnya, jadi dimasukkan. Nah, sekarang ya di situ itu keaslian di situ, dicap di situ, ketika di sertifikasi itu ya, itu kelihatan oh, ini merek ini merek ini. Itu untuk mencegah penipuan. Nah yang kelima, siapkan dokumen lengkap. Nah, itu tadi, kalau tadi emas perhiasan, ini keaslian sertifikat. Nah, Pak B katakan itu dulu ada emas itu ada asli sertifikat, itu ada sertifikatnya sendiri. Jadi emas 5 gram di
produksi, ini si emas 5 gram diproduksi oleh PT Antam tahun ini bentuknya landscape atau portrait misalnya, dengan kemurnian 99,99% atau 24 karat, seperti itu ya. Terus ada notanya, kalau nota biasanya notanya beli di sini harganya segini. Yang keenam, pertimbangkan menjual secara bertahap. Ini penting ini ya Pak Ibu. Karena menghindari fluktuasi harga itu jangan begitu sekarang langsung di FOMO beli jediet jual semua. Tapi tiba-tiba 1 minggu kemudian naiknya luar biasa, beli bertahap aja. Misalnya untuk diversifikasi investasi untuk pembelian apa ya bertahap, bayarnya bertahap. Hari ini bayar, minggu depan bayar atau bulan depan bertahap, biar apa? Fluktuasi harga itu kita bisa siasati sehingga mendapatkan hasil yang terbaik. Yang ketujuh, pahami biaya dan pajak. Itu karena memang ada administrasi, apalagi besar, banyak pengirimannya seperti apa, terus harga pengujian atau biaya pengujian apakah ini masalah itu enggak. Kalau banyak kan seperti itu. Terus pajak, pajak juga sama. Kalau berapa nominal berapa itu biasanya 3% atau berapa gitu. Nominal minimal berapa harus namanya pajak penjualan, itu akan kembali ke pemerintah gitu ya. Itu kan kita siasati ya, kalau misalnya minimal 10 juta ya tidak sampai segitu ya. Makanya tadi ada kata-kata bertahap tadi, jadi dijual dikumpulkan. Itu seperti itu adalah cara agar menguntungkan. Selain investasinya sudah menguntungkan, pada saat penjual juga kita juga masih mendapat keuntungan. Terus pertimbangkan bentuk penjualan. Pertimbangkan apakah mau online, offline, transfer atau cash. Itu pertimbangkan juga, karena ini juga penting itu. Karena apa? Karena jangan-jangan emas sudah dikirim, uangnya nggak kirim, atau ada penipuan dan sebagainya. Coba mau cash ternyata uangnya nggak dibawa misalnya, dan alasan apapun. Ya. Terus yang ke-9 selanjutnya adalah jangan terpengaruh tekanan penjual. Biasanya penjual kan mau mencari kejelekan, itu strateginya juga sama ya, mencari kekurangan. Misalnya emas, ini emasnya udah dulu landscape dan sebagainya. Padahal kalau misalnya batangan kan tetap aja mau landscape, mau portrait, mau apa, itu kan yang penting kan kadar kemurnian emasnya. Nah, ini akan terjadi itu ketika di perhiasan itu. Ini sudah kusam, ini bentuknya sudah tidak menarik, tidak artistik dan sebagainya. Itu menekan. Tapi kan sebenarnya kan kita itu kan emas tua atau muda gitu kan. Kalau emas tua kan tetap aja berharga. Makanya tahan dengan pengaruh tekanan penjual, itu tahan. Kalau misalnya seperti itu ya kita pindah. Mohon maaf ya, untuk hal ini tidak saya jual. Yang terakhir, pertimbangkan nilai tambah. Misal emas itu langka, antik, historis, artistik, itu kita pertimbangkan. Kita bisa bernegosiasi ini antik limited edition dulu pada saat kemerdekaan yang keberapa, tidak ada lagi dan sebagainya. Itu akan menaikkan harga emas tersebut selain kemurnian emasnya. Tapi tadi ada antiknya, lamanya, historisnya, artistiknya, itu akan mempengaruhi. Oke, semoga ini bermanfaat, semoga menginspirasi. Cara menjual emas agar menguntungkan itu adalah pantau harga emas, pilih waktu yang tepat, bandingkan harga, pertimbangkan kondisi emas, siapkan dokumen yang lengkap, pertimbangkan menjual secara bertahap, pahami biaya dan pajak, pertimbangkan bentuk penjualan, jangan terpengaruh tekanan penjual, dan terakhir adalah pertimbangkan nilai tambah. Semoga menginspirasi, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sedikit-sedikit beli emas, sedikit-sedikit beli simpan lupakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.